Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman di sini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup banyak macam dan jenisnya dalam berbagai hal. Jadi, keragaman itu istilah lainnya adalah perbedaan. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis keragaman. Nah, di sini ada jenis-jenis keragaman. Yang pertama yaitu keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan juga agama. Kita akan membahas satu persatu tentang keragaman ini. Yang pertama kita bahas adalah keragaman sosial. Keragaman sosial itu mencakup tempat tinggal. Nah, setiap orang mempunyai tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di pedesaan, ada juga yang di perkotaan, pegunungan, dan di daerah pantai. Lalu selanjutnya ada pendidikan. Jadi setiap orang juga mempunyai pendidikan yang berbeda-beda. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Selanjutnya, setiap orang juga mempunyai profesi yang berbeda-beda. Contohnya, petani, nelayan, guru, dokter, pilot, dan lain-lain. Berikutnya adalah keragaman ekonomi. Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang artinya sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya ada di bidang pertanian. Lalu, agraria itu pekerjaan yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, peternakan, perkebunan. Yang selanjutnya adalah ekstraktif. Ekstraktif adalah pekerjaan yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penambangan kayu, pendulangan emas atau intan. Keragaman ekonomi yang selanjutnya ada di bidang perdagangan. Nah, pekerjaan yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan pertukaran atau jual beli. Contohnya grosir, pedagang eceran, warung, supermarket, perusahaan ekspor dan impor. Lalu ada jasa. Jasa itu pekerjaan yang kegiatannya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa tertentu pada konsumen. Contohnya guru, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, akuntan, dan lain-lain. Keragaman selanjutnya adalah keragaman budaya. Nah, di sini kita punya upacara adat, rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional. Jadi, setiap daerah itu punya upacara adat yang berbeda, rumah adat berbeda, pakaian adat, dan makanan tradisionalnya masing-masing. Lalu ada keragaman etnis. Bisa kita lihat dari ciri fisik atau rasnya, seperti warna kulit, rambut, bentuk hidung, bentuk mata, dan lain-lain. Lalu ada juga bahasa, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lain. Ada juga sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatannya yaitu patrilineal dan matrilineal. Patrilineal itu mengambil dari kekerabatan ayah, matrilineal dari ibu. Jadi ada patrilineal yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ayah. Biasanya yang mengambil sistem kekerabatan ini adalah suku Batak. Jadi orang Batak itu mengambil garis keturunan atau marganya dari pihak ayah, sedangkan matrilineal dari pihak ibu. Jadi marganya mengambil dari ibu.
seperti suku Minangkabau. Lalu selanjutnya kesenian. Indonesia juga punya kesenian yang beragam, seperti tari tradisionalnya, alat musik tradisional di setiap daerah yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah keragaman agama. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah Islam. Islam mempunyai tempat ibadah bernama masjid. Lalu hari rayanya adalah Idul Fitri dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua, Kristen Katolik. Yang ketiga adalah Kristen Protestan. Kedua agama ini mempunyai tempat ibadah, yaitu gereja, dan hari rayanya adalah Natal. Lalu kitab sucinya adalah Alkitab. Yang keempat, yaitu Hindu. Hindu tempat ibadahnya adalah Pura. Hari besarnya adalah Nyepi, dan kitab sucinya bernama Weda. Selanjutnya, Buddha, tempat ibadahnya bernama Vihara. Hari besarnya yaitu Waisak, dan kitab sucinya bernama Tripitaka. Yang terakhir, Konghucu, tempat ibadahnya bernama Klenteng. Hari rayanya yaitu Imlek, dan kitab sucinya bernama Shinto Wuji. Lalu apa saja manfaat keragaman? Yang pertama, menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa, menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, menjadikan kebudayaan Indonesia kaya dan unik sehingga menambah daya tarik pariwisata. Sumber pendapatan negara. Kebudayaan Indonesia menjadi penyumbang bagi ilmu pengetahuan dunia. Lalu upaya yang harus dilakukan agar keragaman tetap terjaga, yaitu saling menghormati, saling menghargai, toleransi antar agama, tolong menolong, bekerja sama untuk kepentingan bersama, dan tidak membeda-bedakan teman. Ingat, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian penjelasan tentang keragaman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.